Hai adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik hari ini, walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Kakak dan abang berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya saat ini. Adik-adik, hari Minggu ini adalah hari Minggu yang istimewa loh. Beda dengan hari Minggu biasanya, karena kita memperingati hari Pentakosta, yang artinya hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta artinya hari ke-50, dihitung sejak hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Pentakosta, kita berdoa dulu. Tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan hari ini dalam ibadah. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Pimpin kami supaya bisa mengerti firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Tadi adik-adik sudah baca kan saat ibadah? Kalau belum, baca dulu ya sebelum mendengarkan cerita. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus masih berada di dunia ini selama 40 hari. Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berbicara tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia sungguh-sungguh hidup. Dalam 40 hari itu, Tuhan Yesus juga memberi perintah supaya rasul-rasul jangan pergi dari Yerusalem, tetapi menunggu sampai Roh Kudus turun sesuai janji Allah. Setelah 40 hari dari kebangkitannya, mereka berkumpul di Bukit Zaitun. Tuhan Yesus berkata, "Kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kalian akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Setelah berkata demikian, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga dan ditutupi oleh awan-awan. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem. Mereka selalu dengan sehati berkumpul untuk berdoa bersama-sama. 10 hari kemudian tibalah hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba, terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Lalu mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mereka semua dikuasai oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda sesuai bahasa yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk diucapkan. Pada waktu itu, adik-adik, banyak orang Yahudi dari berbagai negeri sedang tinggal di Yerusalem. Ketika terdengar bunyi itu, mereka datang berkerumun. Mereka terkejut mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Dengan heran mereka berkata, "Orang-orang ini kan orang-orang Galilea. Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri?"
kita ini orang Parsia, Media, Elam, dari Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dari Pontus, Asia, Frigia dan Pamfilia, dari Mesir dan dari daerah Libya, dekat Kirene, Roma, dan juga kita dari Kreta dan dari Arab. Wah, mereka berbicara mengenai hal-hal ajaib yang sudah dilakukan oleh Allah. Apa artinya ini? Adik-adik, tetapi ada juga orang-orang yang mengejek mereka. Mereka berkata, orang-orang itu hanya mabuk saja. Lalu Petrus berdiri bersama 11 rasul yang lain dan berbicara. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi, dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, dengarkanlah baik-baik, sebab hal ini perlu saya jelaskan kepada kalian. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kalian sangka, tetapi sudah diberitahukan Allah melalui Nabi Yoel bahwa Allah akan mencurahkan Roh Kudus. Demikianlah adik-adik yang terjadi pada hari Pentakosta. Adik-adik, cerita tadi menjelaskan tentang bagaimana Roh Kudus turun. Nah, sekarang kita mau tahu nih, siapa ya Roh Kudus itu? Atau apa sih Roh Kudus itu? Berikut ini ada 3 pengertian tentang Roh Kudus. Yang pertama yaitu, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang berasal dari Allah sendiri. Yang kedua, Roh Kudus adalah penolong yang diam di dalam diri setiap orang yang percaya dan menyertainya. Seperti ketika adik-adik ada di luar, sedang bermain, adik-adik sedang belajar di rumah ataupun di sekolah, bahkan ketika adik-adik sedang sakit, Roh Kudus itu selalu menyertai kita loh. Yang ketiga, Roh Kudus membuat orang percaya mampu untuk melakukan kehendak Tuhan tiap hari dan menjadi saksi Kristus. Ketika adik-adik mau berdoa, ketika adik-adik mau membaca Alkitab, ketika adik-adik mau beribadah, mau sekolah minggu, mau berteman, mau mempunyai teman, itu semua Roh Kudus loh yang memampukan kita. Jadi adik-adik tahu nggak sih seperti apa ya bentuknya Roh Kudus itu? Apa bentuknya seperti tiupan angin yang keras? Atau bentuknya seperti lidah api? Ada yang pernah lihat gak sih Roh Kudus itu? Ada bentuknya gak sih? Seperti apa ya? Jawabannya, Roh Kudus itu gak ada bentuknya. Roh Kudus itu gak kelihatan. Tapi kenapa banyak yang menggambarkan Roh Kudus itu seperti tiupan angin atau lidah api ya? Ternyata tiupan angin dan lidah api itu bukan Roh Kudus. Itu hanya tanda atau lambang turunnya Roh Kudus. Adik-adik pernah nggak merasakan angin? Merasakan tiupan angin di kulit kalian? Pasti pernah ya. Terasa sejuk dan adem kan ya kalau kena hembusan angin. Tapi apakah adik-adik pernah melihat angin itu bentuknya seperti apa? Ada yang pernah lihat? Tidak kan? Begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak kelihatan seperti angin. Namun kita dapat merasakannya kalau Roh Kudus itu ada. Kita bisa merasakan Roh Kudus itu ada. Bagaimana ya kita tahunya? Bagaimana ya kita merasakan kehadirannya Roh Kudus? Berikut ini ada 3 contoh yang bisa menandakan kalau Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Yang pertama, pernah nggak adik-adik merasa bersalah karena
tidak sengaja membuat teman adik-adik jatuh karena kalian tidak sengaja menaruh tas sembarangan. Nah, rasa bersalah yang adik-adik rasakan dan rasa mengakui kalau kalian salah sampai kalian mau meminta maaf kepada teman kalian yang terjatuh, itu karena dorongan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan rasa bersalah tersebut dan juga mau mengakui kesalahan adik-adik sehingga adik-adik mau meminta maaf. Yang kedua, Roh Kudus juga memberikan kita keberanian. Ketika kita merasakan takut, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Kamu berani, kamu berani, kamu berani. Gitu. Dan yang ketiga, ini nih yang paling sering kita lakukan. Ketika adik-adik mau ujian, mau ulangan di sekolah, pasti malamnya adik-adik berdoa. Atau ketika mau ujiannya dilakukan, adik-adik pasti berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku, karena aku mau ujian sebentar lagi. Tolong berikan fokus kepadaku dan konsentrasi supaya aku bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, Tuhan Yesus menjawab doanya adik-adik dengan memberikan Roh Kudus. Adik-adik menjadi fokus, adik-adik bisa berkonsentrasi dalam mengerjakan ujian kalian. Itu semua karena Roh Kudus ada dalam diri kalian. Kalau begitu, siapa nih adik-adik yang mau mulai berdoa setiap hari minta pimpinan Roh Kudus? Ya, yang mau angkat jempolnya tinggi-tinggi ke atas. Nah, bagus. Kita berterima kasih kepada Allah yang sudah memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita setiap harinya. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kita menutup cerita kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Tuhan Yesus, lindungilah papa, mama, kakak, adik, saudara, guru, dan teman semua, dan juga semua orang agar terhindar dari virus corona. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan dan membaca cerita kita hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta ya adik-adik. Salam kasih dan kangen dari kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu kelas 1 dan kelas 2 dan juga kelas 3 sekolah minggu HKBP Serpong. Tetap semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cerita kita hari ini diambil dari Free Bible Image org, ministrytochildren.com, dan berbagai sumber gambar lainnya. Keep growing in Christ. God bless you.